Isyarat-isyarat, kode-kode dalam ayat-ayat Al-Quran itu jelas sekali memberikan gambaran-gambaran. Bukankah Anda tadi dengar ayat-ayat tentang tsunami? Nah, itu ada ciri-cirinya. Ya, kenapa itu terjadi, menimpa kalangan umat siapa dan sebagainya. Tanda-tanda datang tsunami itu selalu bahtera itu akan datang ke daratan. Maka patut curiga kalau ada banjir besar dari lautan datang membawa tsunami, tiba-tiba kapal merapat ke daratan, itu pasti ada sesuatu terjadi di situ. Pasti itu. Bukankah dalam sholat dibacakan Al-Quran kepada kita? Nah, ini kalau Anda paham makna Al-Quran, digali dengan baik, maka subhanallah, itu luar biasa teman-teman sekalian. Hal-hal buruk dalam sholat akan hilang. Dan Masya Allah, setiap imam mengimami dalam sholat itu seringkali ada hal-hal yang kontekstual, jadi bimbingan langsung dalam kehidupan kita. Misal, kalau Anda hayati ayat ini, barangkali Anda akan teringat dengan bencana-bencana yang terjadi di Palu dan sekitarannya. Tadi kan ayat-ayat yang kalau Anda baca isyaratnya dan rahasia isyarat-isyarat, kode-kode dalam ayat-ayat Al-Quran itu jelas sekali memberikan gambaran-gambaran. Bukankah Anda tadi dengar ayat-ayat tentang tsunami, tentang gempa? Tadi kan dibacakan surat Hud, surah ke-11 sampai ayat 47-nya. Itu kan ayat ke-40-nya tentang gempa, ayat 44-nya tentang tsunami. Nah, itu ada ciri-cirinya. Ya, kenapa itu terjadi, menimpa kalangan umat siapa dan sebagainya. Ya, kita hanya berikan isyarat saja. Wallahu a'lam, terjadi di beberapa tempat, mungkin dalam suasana berbeda, tapi Allah berikan ilustrasi pada orang-orang yang dulu tinggal di sekitaran tepian pantai, sering mencela Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak pada kebaikan. Mereka punya ritual-ritual yang tidak bagus, kemudian maksiat-maksiat terjadi. Ketika diajak untuk meninggalkan itu semua, Nuh dicela, diancam untuk dilempari, kemudian di berbagai macam perlakuan yang tidak baik. Sampai Allah kasih tanda dengan muncul gempa-gempa dan sebagainya, belum sadar juga. Maka fa idza jaa amruna wa farat tan-nur di ayat 40-nya. Ketika kemudian mereka menantang ya apa yang telah kami janjikan, tidak berhenti dengan perilaku-perilakunya walaupun diajak dengan penuh kesabaran dan sudah melampaui batas dari batas-batas yang biasa, maka kemudian kami goyangkan periuk itu. Anda kalau di periuk itu digoyang oleh Anda, mau mengaduk sesuatu, saya mau tanya pada Anda, airnya akan tenang atau bolak-balik? Bolak-balik. Nah, yang di atasnya itu akan terendam atau ada datar begitu saja? Pasti terendam, pasti goyang dia. Makanya tanur itu disebutkan isyarat gempa. Kalau sudah gempanya itu ada, ayat 44-nya kami tarik air sampai surut tuh dari lautan ke dalam. Wa ghidal ma'u, udah ditarik sampai ke dalam, kami datangkan lagi dengan bentuk yang lebih besar. Kami telan semuanya itu dengan air. Di airnya didatangkan keseluruhannya. Kemudian pada masa Nabi Nuh alaihissalam didatangkan pula dari langit batu-batu yang menimpa mereka. Tapi poinnya adalah seringkali terjadi kalau ada aktivitas sekian di tepian pantai itu sering mengundang maksiat beberapa bagian-bagiannya. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang tinggal di wilayah-wilayah yang seringkali dekat dengan hal seperti itu, maaf, maksiat seperti itu sudah terjadi jauh sebelumnya, zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nuh itu masanya jauh sekali. Ya, dari Nabi Adam saja 6 sampai 7 generasi ke Nabi Adam tuh. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Dia Anda bayangkan 6 generasi dari Nabi Adam sudah ribuan tahun. Dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad saja itu panjang generasinya. Ya, bisa ada sampai 37 generasi. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Madar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. 37 generasi. Dari Nabi Muhammad SAW ke kita sudah 15 abad. Jadi kalau 37 generasi, ribuan tahun usianya, sampai ke Nabi Muhammad ke kita 15 abad setelahnya, itu sudah ada orang bermaksiat tepian pantai. Datang, lakukan ritual yang tidak benar, bermaksiat, ada yang mabuk, ada yang zina. Jadi kalau sekarang ada yang ikut-ikutan, dia orang telat sebetulnya. Dia terlambat. Dan diinfokan oleh Al-Quran, jangan berlaku seperti itu lagi, karena nanti resikonya muncul azab. Dan selalu diberi tanda oleh Allah. Tanda-tanda datang tsunami itu selalu bahtera itu akan datang ke daratan. Maka patut curiga kalau ada banjir besar dari lautan datang membawa tsunami, tiba-tiba kapal merapat ke daratan, itu pasti ada sesuatu terjadi di situ. Pasti itu. Ya, itu pasti. Apalagi kalau gempanya kemudian berlipat-lipat di dalam, menelan orang yang di atasnya, itu ada sesuatu terjadi di situ. Ada sesuatu. Makanya saya mengajak pada setiap kita, ayo kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Bagi orang-orang yang masih hidup, bagi kita itu diberikan ujian oleh Allah supaya menyeru saudara-saudara kita, terutama orang-orang beriman yang mengaku muslim dan sebagainya, tinggalkan kegiatan yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariat kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita saling dukung. Ya, untuk kondisi di Palu khususnya wallahu alam apa yang terjadi, tapi insyaallah ya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga khususnya orang-orang beriman dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dari peristiwa itu, meninggalkan hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya, juga kita menolong saudara sebangsa kita yang sekiranya dengan izin Allah mendapatkan ujian seperti ini, supaya dengan bantuan kita semua ya terikrarlah kita kewarganegaraan dengan sikap yang baik, dan bagi orang-orang beriman maka diujilah ikatan keimanannya satu dengan yang lainnya. Tapi mohon maaf ya, saya sampai hari ini itu masih menunggu situasi dan belum mengumpulkan sama sekali untuk donasi. Ya, tidak mengumpulkan. Kalau Lombok beda kasusnya. Ya, kami bisa menjangkau itu karena saya tuh 1 sen pun Anda titipkan itu saya harus jaga betul sampai saya pastikan datang ke tempatnya. Di Bali kami datangi saat erupsi Merapi, di Lombok kami datangi juga ke sana untuk memastikan sampai pada tujuan. Di Palu kami belum punya akses, karena itu yang kami punya pun ada yang menitipkan sementara, kami sampaikan kepada adik kelas kami yang ada di sana yang memang membina masyarakat dalam nuansa Al-Quran. Dia ada satu yang bahkan punya tempat untuk bina Al-Quran, yang satu lagi beliau berdakwah di masyarakat. Ya, kami titipkan untuk sementara waktu, sementara kami belum mengumpulkan apapun. Jadi kalau beredar di WhatsApp rangkaian dan sebagainya, memasang misalnya nama kami atau foto untuk sumbangan, itu pasti bukan dari kami, bukan. Ya, kami titipkan pada Ikatan Keluarga Besar Alumni Libya. Kemudian di sana ada adik kelas kami alumni Libya, kami titipkan untuk bisa memberikan tanggap darurat terlebih dahulu. Kami insya Allah sedang bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa mengajak teman-teman di Palu, terutama rumah-rumah Quran yang kemudian kemarin terkena dampak sebagiannya. Kita akan bermohon kepada Allah semoga orang-orang beriman yang tersisa di sana, juga kita semua bisa menjadikan itu sebagai daerah yang Qurani dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pasca selesai saya sudah bermohon kepada Allah mudah-mudahan diberi kesempatan untuk membangun pusat Quran yang salah satunya ada di kisaran itu. Jadi kita akan mencoba mengganti kegiatan-kegiatan yang tidak baik dengan mengembalikan kepada perjuangan guru tua yang sudah berdakwah masa-masa yang lampau untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik dan mengembalikan pada nilai-nilai keislaman. Sekarang itu coba dikembalikan lagi 2 tahun ke belakang. Nah sekarang Allah memberikan kemudian gambaran kepada kita untuk bisa mengembalikan kepada nilai-nilai yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kalau sifatnya musibah itu kemudian kita sikapi dengan cara yang terbaik. Tapi bagi orang beriman ada bacaan yang lain yang dengan hatinya mesti melihat dengan tajam. Musibah negeri, kita sama-sama bersatu, bantu saudara-saudari kita. Jangan bedakan muslim dengan non-muslim. Tapi sebagai muslim, iman Anda itu mesti membaca. Kalau iman Anda tidak bergerak, maka dipertanyakan iman Anda. Kalau cuma bicara masalah musibah, jangankan di Indonesia, tempat lain pun ada. Tapi iman kita selalu bertanya, ini kenapa? Jadi kalau iman Anda cuma diam pada persoalan begini, tidak mengoreksi, maka dipertanyakan, iman Anda ini kenapa? Ada iman nggak dalam dirinya? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajar imam kita menangis berkali-kali karena barangkali dia memohon kepada Allah dalam salatnya saat memimpin kita supaya bangsa ini diberikan keberkahan dan kembalikan pada nilai-nilai yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik kalimat saya ini. Bangsa ini merdeka dengan nama Allah. Maka ketika petunjuk-petunjuk Allah dikhianati, maka wajar jika Allah memberikan peringatan pada penduduk bangsa ini. Dan dalam undang-undang dasar dibacakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, beratas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita mengakui kemerdekaan ini dengan rahmat dan berkah Allah. Harusnya antum isi kemerdekaan dengan minta rahmat dan minta berkah, bukan melakukan sesuatu yang melanggar rahmat dan melanggar keberkahan. Dipantas kalau Allah menegur kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak mengakhirkan rahmat Allah dan tidak mendatangkan keberkahan sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak peduli dengan kalimat ini kalaupun dipersoalkan, tapi saya ingin katakan, jika kita mengaku beriman pada Allah dan mengakui Allah yang Maha Kuasa, maka wajib bagi orang beriman di bumi pertiwi ini untuk mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan rahmat dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika memang Allah ingin turunkan di tempat ini, di bangsa ini, keberkahan yang paling abadi. Allah berjanji di Quran surah ke-7 ayat 96 itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal. Kalaulah satu penduduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah janjikan akan dibuka seluruh pintu keberkahan di langit dan di bumi. Pintu keberkahan.
Ingat, berkah itu ziyadatul khair, bertambah banyak manfaatnya. Kalau negeri ini makmur dengan segala sumber dayanya tapi tidak ada manfaatnya, berarti ada yang hilang keberkahan di dalamnya. Kalau satu tempat misalnya sumber daya terlihat sedikit tapi banyak manfaatnya, maka ada kemuliaan di dalamnya jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, untuk itu bagaimana cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Saya mohon maaf kalau kalimat saya terasa tegas, karena hal-hal yang menyimpang dari si akidah itu tidak ada kelembutan di dalamnya bagi orang yang merasa beriman, kecuali kalau dia belum beriman maka didakwahi dengan cara yang lembut dan cara yang baik. Tapi bagi orang yang beriman itu mesti dijaga dengan kuat. Kadang-kadang kalau anak Anda dekat-dekat kepada buaya, Anda akan lembut atau akan teriak? Anak Anda sudah 5 meter depan buaya, mau datang, buaya dekat. Kalau Anda katakan nak sini, mustahil. Anda akan katakan jangan dekat buaya, Anda tarik begitu kan? Nah, ini menyimpang dari akidah. Setelah Anda muslim, itu mendekat kepada neraka. Sedangkan Allah sudah menjauhkan Anda dari simpang neraka. Awas, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103. Ya, paling kanan sebelah atas. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'aqadhakum minha. Kamu itu sudah dekat di persimpangan neraka sebelum beriman. Kami tarik supaya menjauh dari situ. Sudah menjauh, pengen dekat lagi. Makanya wajar kalau diteriaki kan? Halo? Iya. Ini wajar kalau urusan-urusan akidah itu kita mesti tegas dalam hal ini supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di keburukan-keburukan yang mungkin menimpa.